Halo semua, perkenalkan nama saya Ardian Oktawidiawati, kelas 1B PGSD. Saya di sini akan mendongeng cerita tentang Telaga Bidadari. Telaga Bidadari. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma tinggal di dalam hutan belantara yang penuh dengan pepohonan dan berbagai macam hewan di sana. Hingga suatu saat ia membangun sebuah rumah di dahan pohon yang sangat rindang dan sangat besar. Kehidupan di dalam hutan sangat rukun dan damai. Hingga suatu saat Awang Sukma sedang berkeliling di dalam hutan dan daerah kekuasaannya, dan sampailah ia di sebuah telaga yang sangat bersih dan sangat jernih, yang terletak di bawah pohon yang sangat rindang dan sangat besar. Terdapat pula banyak buah-buahan dan berbagai macam jenis hewan yang sedang hidup di bawahnya. Hingga suatu saat Awang Sukma bergumam, alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan keindahan yang luar biasa, gumam Datu Awang Sukma. Keesokan harinya saat Datu Awang Sukma sedang di dalam hutan, ia sedang meniup serulingnya dengan penuh irama dan penuh dengan suara yang merdu. Hingga suatu saat itu Datu Awang Sukma pun mendengar suara gemuruh riuh rendah di telaga dan di sela-sela batu besar yang mengelilingi telaga tersebut. Hingga suatu saat Datu Awang Sukma pun mengintip di sela-sela bebatuan dan melihat 7 bidadari yang sangat cantik dan rupawan, yang sedang bermain air dan penuh dengan kegembiraan. Hingga saat itu Awang Sukma pun berkata, mungkinkah mereka itu seorang bidadari yang turun dari kayangan? Pikir seorang Datu Awang Sukma. Hingga suatu saat bidadari tersebut sedang dengan asik bermain air di telaga tersebut, mereka tidak sadar jika mereka itu diperhatikan oleh Awang Sukma, dan mereka tidak menghiraukan selendang-selendang mereka yang bertebaran di pinggir telaga. Hingga salah satu selendang dari mereka yang terletak di dekat Datuk Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang yang terletak di pohon itu, gumam seorang Datu Awang Sukma. Hingga mendengar suara dedaunan yang penuh dengan kebisingan, hingga membuat seluruh bidadari tersebut terkejut dan mengambil selendang-selendang mereka. Hingga saat ketujuh bidadari tersebut akan terbang untuk kembali ke kayangan, hingga ada di antara mereka tidak mendapatkan selendang mereka. Dan akhirnya mereka pun keenam bidadari tersebut
kembali ke kayangan dan meninggalkan adik mereka yang tidak mendapatkan kembali selendang tersebut. Saat itu Datu Awang Sukma pun keluar dari tempat persembunyiannya dan lalu berkata kepada sang bidadari tersebut, hingga Datu Awang Sukma pun berkata, "Jangan takut Tuan Putri, saya akan menolong Anda jika Anda sudi tinggal bersama saya," bujuk seorang Datu Awang Sukma. Hingga bidadari tersebut masih ragu untuk menerima pertolongan dari Datu Awang Sukma. Namun karena tidak ada selain Datu Awang Sukma yang ingin menolongnya, ia terpaksa untuk menerima pertolongan dari Datu Awang Sukma. Datu Awang Sukma pun sangat mengagumi kecantikan dari bidadari tersebut. Begitupun sebaliknya, bidadari tersebut pun merasa melihat Datu Awang Sukma sungguh sangat tampan dan gagah. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah, hingga mereka menjadi sepasang suami dan istri. Dan setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Kumala Sari. Keluarga Datu Awang Sukma berjalan sangat bahagia dan penuh dengan kegembiraan. Namun pada suatu hari saat putri sedang berjalan ke belakang rumah, ia melihat seekor ayam hitam yang sedang di atas lumbung yang sedang mengais padi untuk ia makan. Bidadari pun akhirnya mengusir ayam tersebut dari atas lumbung itu. Tiba-tiba bidadari pun tertuju pada suatu tumpukan bambu yang tergeletak di atas kiasat ayam mencari makan tersebut. Hingga tiba-tiba bidadari pun bergumam, "Apa ya kira-kira isinya tersebut?" Saat dibuka, bidadari pun terkejut. Ternyata di dalam tersebut ia menemukan selendang ia yang hilang. "Ini selendangku, aku menemukannya." Sehingga ia langsung memegang erat-erat selendang tersebut, dan ia merasa jengkel dan marah kepada suaminya, Datu Awang Sukma. Hingga akhirnya sang bidadari pun membulatkan tekadnya untuk kembali ke kayangan. "Kini saatnya aku harus kembali ke kayangan," gumam dalam hati sang bidadari. Sang bidadari pun akhirnya mengenakan selendang itu untuk kembali ke kayangan dan menggendong sang putrinya. Dan Datu Awang Sukma pun terkaget dan terpana melihat kejadian tersebut. Dan akhirnya Datu Awang Sukma pun menghampiri putri tersebut. Dan Datu Awang Sukma pun meminta maaf dan merelakan perpisahan mereka. Hingga sang bidadari berkata, "Kanda, jagalah Kumala Sari dengan baik." Perintah sang bidadari, "Jika nantinya anak kita merindukan Adinda, ambillah
7 buah kemiri dan memasukkannya di dalam bakul, lalu menggoncang-goncangkannya dan diiringi oleh lantunan seruling dari Kakanda. Pasti Adinda akan segera datang untuk menemui Kakanda dan Kumalasari. Dan akhir cerita, bidadari pun kembali ke kayangan dan Datu Awang Sukma pun merasa sangat sedih, sehingga ia melarang untuk garis keturunannya untuk tidak memelihara ayam hitam yang dianggap sebagai malapetaka. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu kita dilarang untuk tidak berbohong dan kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita, karena suatu saat kita akan mendapatkan hukuman dari apa yang kita kerjakan. Terima kasih.